Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duratul Yatimah dari kelompok 7 akan menjelaskan materi perumusan gagasan awal organisasi. Dalam perumusan gagasan awal organisasi itu ada yang namanya kompetensi penjabaran gagasan awal. Kompetensi penjabaran gagasan awal itu ada 6. Yang pertama, peserta mampu menjabarkan gagasan awal dalam organisasi yang digeluti. Yang kedua, peserta mampu menetapkan tolak ukur keberhasilan rencana kerjanya. Yang ketiga, peserta mampu menyusun jadwal dan bentuk kegiatan yang harus dijalankan secara sistematis. Yang keempat, peserta mampu merancang kepanitiaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung rencana kerja. Yang kelima, peserta mampu mengenali berbagai pola komunikasi antar unit serta hal-hal yang mendukung dan menghambat upaya menjaga komunikasi. Dan yang terakhir, peserta mampu merumuskan rencana dalam langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya. Dalam perumusan gagasan awal organisasi itu ada yang namanya latihan analisis kondisi lingkungan dan penugasan perumusan gagasan awal. Latihan perumusan gagasan awal itu ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama, analisis kondisi lingkungan, dan kegiatan yang kedua, perumusan gagasan awal. Nah, sekarang keterampilan meraih sukses bagi mahasiswa. Yang pertama, keterampilan dalam belajar. Yang kedua, keterampilan dalam berpikir. Dan yang terakhir, keterampilan hidup. Sebagai mahasiswa pasti kita mengenal istilah Ormawa. Nah, dan Ormawa itu mempunyai beberapa peranan. Yang pertama, Ormawa sebagai konstituen menunjang tridharma. Yang kedua, wahana mahasiswa mengembangkan potensi melalui kegiatan penalaran minat dan kegemaran. Yang ketiga, peranan besar seperti kepekaan terhadap permasalahan masyarakat, sikap objektif yang cerdas, terbuka dalam menerima informasi. Mahasiswa itu harus elit atau intelektual muda. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian gagasan awal. Gagasan itu adalah hasil pemikiran. Kalau penggagas itu pemikir atau pencetus gagasan. Kalau gagas menggagas, memikirkan sesuatu. Nah, kalau gagasan awal sendiri itu adalah pemikiran yang melandasi untuk bertindak secara nyata. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu yang akan kita lakukan, pasti ada ide yang mendasari. Yang pertama, apakah sekedar ide kebetulan? Yang kedua, apakah sekedar angan-angan? Selanjutnya, apakah sekedar harapan atau impian? Selanjutnya, apakah awal untuk mencapai tujuan? Terus, apakah ide pribadi semata? Selanjutnya, apakah harus gagasan kelompok? Dan masih banyak apakah lagi. Aspek-aspek yang mempengaruhi itu ada beberapa. Yang pertama, ketajaman dalam merumuskan visi misi, kemampuan menganalisis SWOT, kecerdasan dan kemampuan diri, kesehatan dan organisasi, persepsi diri dan kelompok, kepekaan diri dan organisasi, wawasan diri anggota, terus motivasi diri dan organisasi, dan yang terakhir kepentingan diri dan organisasi. Perlu diingat, organisasi itu bukan milik perseorangan dan hanya untuk waktu saat, tapi organisasi itu adalah milik semua orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Terus dalam merumuskan gagasan itu ada beberapa pertimbangan yang dilihat. Pertama, memperhatikan kebutuhan bukan keinginan. Terus memperhatikan visi misi organisasi. Selanjutnya, melihat tren ke depan dalam jangka panjang. Kemudian menginduk pada kepentingan lembaga atau profesi yang menaungi. Selanjutnya, mencerminkan keunggulan dan kompetitif. Yang selanjutnya, terukur keterjangkauan akademik dan waktu. Dan yang terakhir, adanya daya dukung. Tadi kan dijelaskan dalam aspek yang mempengaruhi itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri itu mempunyai kepanjangan. S-nya adalah strength, artinya kekuatan. W-nya weakness, artinya kelemahan. O-nya opportunities, artinya peluang. Dan T-nya artinya ancaman. Dalam analisis SWOT itu ada
hal yang membantu dalam mencapai tujuan itu adalah kekuatan dan peluang. Kalau yang menghambat dalam mencapai tujuan itu adalah kelemahan dan ancaman. Selanjutnya, peluang dan ancaman itu dari luar dan kekuatan dan kelemahan itu faktor dari dalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.